Shalom, Horas bagi ibu bapak yang terkasih, kita akan mendengarkan firman Tuhan hari ini. Untuk itu saya ajak kita untuk berdoa. Mari kita berdoa. Tuhan Bapa kami di surga, hari ini kami mau mendengarkan firman Tuhan. Buka hati kami dan berfirmanlah ya Allah, supaya firman-Mu menjadi pelita bagi hidup kami dan terang bagi jalan kami. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Ibu bapak, saudara-saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, hari ini Kuria Kristen Batak Protestan menetapkan renungan ayat firman Tuhan dari Esra pasal 3 ayat 11. Kitab Nabi Esra pasal 3 ayat 11, demikian firman Tuhan. Secara berbalas-balasan mereka menyanyikan bagi Tuhan nyanyian pujian dan syukur, sebab Ia baik, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya kepada Israel. Dan seluruh umat bersorak-sorai dengan nyaring sambil memuji-muji Tuhan, oleh karena dasar rumah Tuhan telah diletakkan. Jadi mari detari parmanasida memuji-muji dot madok moliat itu Jehovah ala perdingkan bahasa ibana jala rodi saleleng-leleng na asini rohanai mida Israel. Jadi sadok bangsoi pangiar suarana marulupuluk macai gugu lau memuji-muji Jehovah ala naung dibain ojahan ni joroni Jehovah. Demikian firman Tuhan. Ibu bapak yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, tentu dalam sejarah umat Israel beberapa kali Bagas Joro atau Bait Allah yang pertama sekali dibangun pada masa kejayaan Raja Salomo itu mengalami kehancuran, kerobohan, dan dirobohkan karena kekalahan bangsa Israel dari bangsa yang lain. Bagi umat Israel, bagi mereka, Bait Allah itu, rumah Tuhan itu adalah representasi wajah Allah. Bagi umat Israel, keberadaan Bait Allah adalah representasi wajah Allah yang juga sekaligus merepresentasikan keteguhan iman mereka kepada Allah. Karena itu ketika Bait Allah roboh, ketika Bait Allah hancur, maka seluruh umat Israel merasakan juga kehancuran yang sama. Dan mereka seperti tidak mampu menunjukkan dan berjumpa dengan Allah di Bait Allah itu. Maka ketika Bait Allah itu dibangun kembali pada masa Esra, maka mereka bernyanyi, bersorak-sorai. Itulah kitab firman Tuhan bagi kita pada hari ini. Nyanyian mereka adalah sama seperti yang dinyanyikan umat Israel kitab-kitab Mazmur. Ketika bangsa itu berduyun-duyun ke Sion, mereka bernyanyi, bersyukurlah kepada Tuhan sebab Ia baik, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setia Allah. Saudaraku yang terkasih, hal yang dimintakan dari kita pada hari ini adalah pengakuan bahwa Tuhan itu baik. Tentu kita mampu bersaksi sama seperti kesaksian umat Israel. Kalau Tuhan itu baik, maka kita sudah pasti menyandarkan itu pada pengenalan akan karya Tuhan, pengenalan akan kasih setia Tuhan. Sehingga seorang yang mampu berkata-kata bahwa Tuhan itu baik adalah orang yang sudah mampu merunutkan kebaikan Allah dalam hidupnya, apa yang dilakukan Allah kepadanya, dan seperti apa karya Tuhan bagi hidupnya. Mari kita coba untuk merenungkan hidup kita satu persatu. Ketika kita diberikan Tuhan kesempatan untuk ada hari ini, maka
itu adalah karena kebaikan Tuhan. Bukan semata karena kita, tetapi kesempatan yang Tuhan berikan, waktu, nafas, hidup kita adalah anugerah Tuhan yang mewujudkan kebaikan Allah. Apa yang perlu bagi kehidupan kita, makanan, minuman, dan semuanya Tuhan cukupkan bagi kita. Mungkin tidak berlebih, tetapi cukup. Karena sampai saat ini kita tidak kelaparan. Maka itu bukti kebaikan Allah. Kalau kita berbicara tentang karya Tuhan di dalam Yesus Kristus, maka tidak ada alasan bagi kita untuk tidak bersyukur kepada Allah. Dengan karyanya di Golgota yang menjadikan kita berangkat dari kegelapan menuju terang yang ajaib, maka itu kebaikan Allah. Sebab itu saudaraku, bersyukurlah kepada Tuhan sebab Ia baik, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan, ajar kami untuk berhitung berkat Tuhan yang kami terima dalam hidup kami, nafas, hari, waktu yang Tuhan anugerahkan, kehidupan, makanan, minuman, kesehatan. Karena itu kami mampu bersaksi bahwa Tuhan baik. Apalagi kalau kami bercermin kepada kasih Kristus yang menebus kami, maka tidak ada lagi alasan bagi kami untuk tidak berseru kebaikan Allah dalam hidup kami. Meskipun banyak hal yang kami harus hadapi, yang kami harus jalani, tantangan, kesukaran, penderitaan, sakit, penyakit, pergumulan kami masing-masing. Berkati kami untuk oleh rasa syukur kami mampu memenangkan pergumulan kami. Berkati hidup kami hari ini Tuhan, dalam naungan kasih Tuhan, pekerjaan kami, pergumulan hidup kami, dan segala apapun yang kami ikuti, terlebih anak-anak kami yang sedang mengikuti seleksi ujian di universitas, seleksi penerimaan mahasiswa baru. Biarlah Engkau tunjukkan jalan bagi mereka dan teguhkan hati mereka dan berkati pikiran mereka. Terima kasih Tuhan, dalam nama Yesus kami berdoa. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia Allah Bapa dan persekutuan Roh Kudus kiranya menyertai kamu sekalian. Amin.